Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allow us to introduce ourselves firstly. My name is Aisyah Kamilat Tunu Hajatnika. My name is Diva Rahma Aulia. My name is Davina Siti Zafira. And my name is Amirul A'la. We are from Group 9 in class ICT, and for our finals project, we will be presenting a video of our presentation regarding about presentation itself. Next slide. Wait. So, what is presentation? Presentation is a type of activity that involves a certain group of people, like from companies or college, to present their ideas or a piece of information to a group of audience or a group of participants in order to convince them with what? With their ideas or their piece of information that they uphold. Next slide. There are many purposes of presentation. And here we have three. At first, we have to inform an audience. Nowadays, people uses PowerPoint or presentation to give informations or their ideas about, the purposes of presentation at first is to inform audiences so that they can give their so that they could give their piece of information or their ideas to pursue participants, a group of participants. Number two is to convince audience. So let's say you're selling a product, or perhaps you have this book that you want people to read. A lot of people use PowerPoints or presentations so that they could pursue their audience or participants to make their ideas seem interested. And next, we have to promote a product. Like I said before, the reason for such is for salesmen usually use this to present their products so that participants seems interested with their products and therefore lead them to buy their products or sell their products. Next. Sekarang kita punya the benefits of presentation. Yang pertama, to increase confidence. Nah, kalau misalkan dalam increasing confidence, buat orang-orang tuh presentasi itu merupakan hal yang menakutkan kan, karena kita tuh ngomong di depan banyak orang, kita mulai gugup, karena kita nggak tahu kita mau ngomong apa. Sehingga dengan adanya presentasi, kita bisa melatih diri kita agar kita tuh bisa berbicara, kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik, sehingga orang-orang ngerti dengan apa yang kita bicarakan. Di situ kita mulai tuh ada improve influencing skill. Improve influencing skill itu kita persuade. Gimana caranya kita influence para partisipan, memotivasikan gitu, biar mereka tuh tertarik dengan ide kita. Yang ketiga, ada knowledge or information can be accessed easily. Dengan adanya teknologi atau aplikasi yang ada di zaman sekarang, orang-orang tuh bisa tuh buka link, habis itu buka presentasi kita, sehingga mereka tahu apa yang kita bicarakan, tahu apa yang kita omongkan. Yang keempat adalah a positive image for our future career. Jadi seandainya kita bisa presentasi, kita bisa nih taruh di CV, taruh di resume kerja, dan ketika kita nanti kasih ke bos, ke calon bos kita, dia tuh impress dengan apa yang kita punya gitu, dengan skill yang kita punya. Dia ngeliat kita sebagai orang yang confident, orang yang punya skill dalam bidang ini, dan itu bisa menjadi faedah buat kita ke depannya. Next slide. The next slide will be presented by Amirul A'la. Amirul A'la, waktu dan tempat dipersilahkan. Okay, thank you, Syamil. So, I wanna take over. Di sini, kalian pernah merasa gugup banget harus ngomong di depan banyak orang, tangan dingin, suara shaking, atau otak kalian tiba-tiba ngeblank gitu? Well, di sini, aku yakin kita semua pernah di posisi itu. Jadi, tapi in this submaterial, or especially representasi tokoh inspirasi, aku bakal ngajak kalian buat belajar dari tokoh yang bisa jadi inspirasi buat kita semua dalam hal presentasi
in academic or professional. So let's dive in. Next slide. Oke, so di sini ada 3 siluet tokoh yang masih belum diketahui nih siapa ketiga tokoh tersebut. Jadi di sini kita akan memainkan mini games. Kalian akan menebak siapa tokoh tersebut. Terus aku akan kasih hint-nya. Jadi di sini 3 siluet tokoh yang merepresentasikan gimana sih a good presentation. Tokoh ini juga adalah pilihan kelompok kami dengan maksud nambah insight dan inspirasi. Next slide. So, moving on, first tokoh siapa nih kira-kira? Nah, di sini mungkin aku langsung aja kasih hint-nya. Pertama adalah she is real life speaker who's given inspiring talks and TEDx. Terus kedua ada her storytelling skill makes people connect and are engaged. Terus ketiga ada she knows how to deliver a message with structure and impact and energy and interaction. That's her secret point. And she asks questions and makes people think. And yes, she is from Indonesia. So mungkin di sini kalian ada gambaran nggak nih siapa kira-kira tokoh tersebut? Next slide. Yes, please welcome Alanda Kariza. Alanda Kariza adalah seorang penulis dan aktivitas sosial yang berbicara di TEDx Jakarta. Jadi dia ini dikenal sebagai kemampuan menyampaikan ide dengan jelas, engaging, dan penuh energi gitu. Jadi salah satu strength beliau juga adalah kemampuan storytelling. Nah, di sini ada biodata singkat dari beliau. Beliau menempuh pendidikan di University of Warwick, Master of Science, MSc Behavioral and Economic Science di tahun 2016 sampai 2017. Lalu dia menempuh di University of Tasmania, Doctor of Philosophy, PhD Behavioral Economics, Januari 2003 sampai saat ini. Dia adalah fun fact-nya, dia adalah penemu The Cure for Tomorrow pada usia 15 tahun yang berfokus youth empowerment. Nah, di sini juga beliau ada represent Indonesia in Global Changemaker. Anda nih kayak menjadi perwakilan Indonesia untuk Global Changemaker dan menginspirasi Indonesia Youth Conference sebagai wadah bagi pemuda Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya. Dan yang tadi udah saya sempat mention, dia adalah salah satu speaker TEDx Jakarta yang berjudul Early Bloomer Condom, Why Under 13 Success is Overrated. Next slide. Nah, di sini moving on, presentasi tips dari Kak Alanda. Di sini Kak Alanda ada tipsnya nih, jadi kita bisa banget untuk terapin di presentasi kita di lain waktu yang bakal lebih engage atau bahkan menambah insight terhadap gimana sih cara presentasi ala beliau, atau mungkin bisa copy paste style beliau ya. Pertama, storytelling makes a difference. Jadi pertama itu kalian bisa banget nih mulai dengan story yang kira-kira nyambung ke audiens kalian gitu. Jadi even better if kalian bisa banget gunain story tanpa menjelaskan panjang lebar teori yang buat boring audience gitu. Jadi kedua ada clear and smooth presentation and structure. Jadi di sini kalian bisa buat presentasi kalian di opening dengan hook yang menarik, terus di dalam presentasinya diisi dengan compact dan logis, dan ditutup dengan pesan yang kuat atau bisa dengan quotes yang keren-keren. Terus ketiga ada audience interaction is a key. Jadi jangan ngomong cuma satu arah, diusahain ajak audiens berpikir ataupun merespon. Jadi
kayak tadi case sebelumnya, kan aku ngasih mini games buat nebak siapa tokohnya nih. Jadi kalian bisa banget mengimprovisasi brainstorming ala kalian. Terus keempat, keep visual simple and effective. Nah, kalau Alanda ini, dia ini cuman nampilin slide-nya yang simple, menarik, dan nggak penuh teks. Dan mungkin ini it depends on konteks kalian presentasinya ya. Jadi nggak harus sama dengan Kak Alanda. Kalian juga bisa nyesuaiin presentasi yang akan di present. Jadi kelima ada practice. Nah, di sini kalian sebelum presentasi bisa banget diusahain untuk latihan biar kelihatan meyakinkan di depan audiens gitu. Terus terakhir ada confidence. Jadi kalian harus sebisa mungkin build confidence, entah apapun itu caranya. Kalian harus bisa confidence dan nikmati enjoy your presentation. Jadi kalau misalnya kalian nggak enjoy presentasinya, audiens bakal merasakan hal yang sama gitu. Jadi be confident and enjoy your process. Next slide. Oke, next slide is ada tokoh kedua nih. Siapa nih kira-kira? Yang kedua ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Jadi yang kedua ini eh aku langsung aja kasih hint-nya. Dia adalah pemain drama Korea. Terus juga she's ambitious, determined, and never give up. And even when people doubt her gitu. Jadi beliau ini gampang diremehin ya karena mungkin skillnya yang dipandang kurang gitu. Jadi mungkin di sini juga drama Korea temanya startup. So mungkin moving on aja. Next slide. Yap, please welcome Sodalmi. Sodalmi ini siapa sih yang nggak tahu Sodalmi? Mungkin di sini adalah salah satu karakter di drama Korea yang berjudul Startup. Nah, ini jadi startup ini yang berlatar belakang atau sinopsisnya tentang startup yang mana nggak jauh beda dengan presentasi-presentasi. Jadi ini bisa jadi case yang bagus buat inspirasi presentasi kita nih. Nah, si Sodalmi di startup ini adalah contoh nyata kalau percaya diri itu bukan berarti nggak takut, tapi tahu cara mengendalikan rasa takut tersendiri. Nah, di drama ini dia harus presentasi di depan investor dan depan juri, padahal ini cuman lulusan SMA dan banyak yang meragukan kemampuannya. Tapi apa sih yang bikin dia tampil keren gitu. Jadi mungkin di next slide aja ya. Tips and trick si Alas Sodalmi. Nah, si Alas Sodalmi ini pertama itu preparation is a key. Jadi si Sodalmi ini enggak hanya asal maju ke panggung, tapi dia mencoba buat notes kecil atau notes kecil. Jadi terus lanjut ke practice dan minta feedback ke mentornya sebelum tampil. Jadi ini itu smart method banget bagi Sodalmi buat with confidence atau kayak ada yang kurang. Jadi minta feedback ke mentor atau ke teman kalian. Jadi dia juga nggak cuma memahami materinya luar dalam. Jadi apa ya? Dia tuh nggak cuma hafal materinya, tapi benar-benar ngerti apa yang diomongin gitu. Kedua ada control your breath and stay calm. Jadi sebelum mulai bicara dalam ini diam sejenak di atas panggung buat menenangkan dirinya sendiri. Jadi mungkin kalau kalian sedikit nervous boleh banget nih copy paste si cara Sodalmi. Dia tarik nafas dalam-dalam lalu mulai bicara dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan gitu. Jadi teknik ini penting banget buat ngehindari suara yang shaking ataupun ngomong yang terkesan terburu-buru. Ketiga ada use power pause teknik.
Jadi di sini jangan langsung ngegas ngomong dari awal sampai akhir. Si Dalmi seringkali berhenti sejenak untuk menyampaikan poin penting. Jadi ini buat audiens punya waktu buat mencerna informasi apa sih yang dia omongin atau yang dipresentasikan, itu bakal terasa lebih meyakinkan. Keempat, ada engage with your audience. Keempat ini penting banget. Kayaknya ini bakal mention terus-terusan karena kita pasti sebagai presenter harus pay attention untuk audiensnya ke kita gitu. Jadi jangan sampai audiensnya main HP dan kita cuman asal nyocos di depan orang aja. Jadi si Dalam ini nggak cuma ngomong satu arah. Halo, oke, lanjut. Nah, si Dalam ini kayak membuat atau ngebikin audiensnya dan bahkan jurinya tuh ikut penasaran, kayak lebih engage dengan presentasinya. Kelima, ada gunain body language. Si Dalmi berdiri tegap dengan nggak bungkuk atau selalu menjaga eye contact dengan audiensnya. Terus juga punya si keenam ada ketujuh, support system matter. Jadi si Sodalmi ini punya tim rekan yang solid gitu. Jadi kayak sebelum naik ke panggung, si Dolby ini diyakinin oleh timnya 100% buat tampil di depan panggung dengan confident. Terakhir, ada jangan takut ditolak ataupun diremehkan. Jadi banyak yang raguin Dolby karena bukan lulusan universitas ternama, tapi ini nggak biarin pendapat orang lain tuh menentukan dirinya. Jadi seinspirasi banget si Sudalm ini. Jadi dia tetap maju dan confident dan akhirnya berhasil meyakinkan investor. Next slide mungkin akan dilanjut oleh teman saya yaitu Devina. Okay, thank you all. So here's a CEO of Apple Inc., global presenter that delivers presentations of the highest level. Do you know who is he? What? You don't know? Okay, I will tell you about this global presenter. Next slide. Steve Jobs. I will give you an example of Steve Jobs' presentation. Next. Okay, so Steve Jobs tips and tricks is yang pertama itu ada the move informative transition to start. Steve Jobs ini selalu important to have a informative transition to tell the audience what we're gonna talk and the presentation's purpose and the summary of the main topic of the presentation structure that will be discussed. Steve Jobs always used a statement like, "Now I am going to tell you about blah blah blah," to give us a transition. So jadi si Steve Jobs ini ada opening and closing in his slides yang membuat transitionnya jadi terlihat jelas gitu. Yang kedua ada keep smiles, comfortable and confidence. Steve Jobs as a spreader of the happy virus for his audience because he is enjoying, exciting and having fun with his audience to discuss the topic that created connection with his audience. And Steve always remember to maintain a smile, feels comfortable and confidence on stage. Yang tiga ada simple theme, visual and presentation slides. Steve ini intinya menyederhanakan hal yang kompleks dan memudahkan hal yang sulit.
So the way he creates a PPT that sets shortly and clearly to the main point. Also, Steve Jobs used simple visual in his presentations such as images, charts, and graphs, and minimalistic slides to describe his presentation without overwhelming. He just put one or two words and images dengan size yang besar untuk dapat dilihat dengan mudah oleh audiensnya dari jarak jauh. And yang keempat, he used good voice, gesture, and body language. Steve Jobs always kept vocal variety, such as different pitches, volumes, speeds, to keep his audience engaged and interested with his presentation. And to his key points. Steve ini nggak monoton dalam menyampaikan materinya because he speaks clearly with his hand gesture and body movements, also facial expression to convey the emotions. Ya terakhir ada use storytelling techniques to present his products in a narrative text. Semua orang kan suka bercerita ya, begitupun si Steve ini. Steve tahu tipe-tipe pendengarnya itu seperti apa, makanya dia dalam menyampaikan materinya, he used storytelling techniques and created a narrative formats based on his personal experience. Nah ini yang ngebuat si audience itu relate dengan story yang disampaikan sama Steve Jobs. Makanya ini membuat more concentrated, more focused on the material presentation. Next slide. Okay, here's the example of Steve Jobs' style for the presentation. We're introducing 3 revolutionary products of this class. Oke, yang tadi saya udah bilang ya, dia itu The first emang one pakai gambar yang is a sederhana juga widescreen iPod dan with teksnya touch yang besar control. juga. Dia nggak lupa buat senyum. Makanya pendengarnya juga senang ngeliat ya. The second is a revolutionary mobile phone. And the third Nah, is a dari body breakthrough movements internet dia, hand communications device. gesture-nya kan ya. Makanya bikin fokus si audiensnya. 3 things: a widescreen iPod with touch Dia controls, akan a nge-summary key revolutionary mobile points-nya itu phone, kayak apa and a aja. breakthrough internet communications device. 3 separate devices. This is one device. We are calling it iPhone. Tuh, jadi yang dibahas cuma inti-intinya aja gitu. Itu yang ngebuat si audiensnya lebih fokus dan tertarik juga. Next slide-nya. What the types of presentation skills? Jadi skill basic apa aja yang kita punya sih, soft skill itu apa aja yang harus kita kuasai. Next. Yang pertama ada first impressive, appearance, and neatness. Jadi terkadang hal kecil seperti ini itu jadi bahan fokus utama penonton karena our first impression untuk dilihat sama mereka. Jadi nggak cuma materi presentasi aja yang perlu kita kuasai, tapi harus adanya personal grooming kita kayak well dressed, terus hairstyle kita, terus facial expressions and body movements, also and last but not least like behavior and attitude untuk pantas dan sopan dilihatnya. Yang kedua ada always smile and be confident to engage the audience effectively. Jadi karena dengan adanya budaya senyum ya, budaya ramah tamah yang menjadi patokan seseorang untuk terlihat ramah dan percaya diri, yang menciptakan suasana nyaman dan bersahabat gitu. Makanya audiens itu bakalan tertarik sama kita dulu nih supaya mereka bisa fokus pada materi presentasi yang kita sampaikan. Yang kedua ada yang ketiga ada stable gaze and focus on the audience. Dalam menghargai lawan bicara, pentingnya adanya saling eye contact kan, saling eye gaze, dan juga fokus ke arah depan lawan bicaranya. Makanya kita merasa dihargai kayak gitu. Terus ini yang ngebuat presentasi juga terlihat sempurna to delivering the topic, fostering connection, and recognizing non-verbal signals.
Yang keempat ada comprehend the material in substance. Hal ini jelas ya, karena tiap the speaker terus presenter itu harus menguasai materinya to conveying the material without relying on the PPT slides. So slides are only a complement to support our topic. Dan yang terakhir ada utilize a tone of voice that captivates the audience attention. Using a voice that doesn't put audience to sleep, suara yang low energy, terus flat dan monoton akan membuat orang malas dengar presentasi kita. Next slides. Okay, what the tips and tricks audiences interact our presentation challenges? Yang pertama itu ada ask for audience participation. Kayak kita perlu give one magic moment kayak games, terus quizzes, challenges that connected to the material presentation to amaze our audience. Hal ini akan memancing rasa penasaran mereka, terus meningkatkan konsentrasi mereka, sama juga akan meningkatkan daya ingat mereka dan menghilangkan rasa bosan juga. Yang kedua ada give praise to the audience. Semua orang kan suka dipuji ya, begitupun penonton yang akan mendengarkan presentasi kita. Kita perlu untuk small talk, terus kayak basa-basi gitu, kayak menghargai mereka dengan memuji. Kayak misalkan penontonku yang ganteng-ganteng, atau penontonku yang cantik-cantik, kayak gitu. Atau bisa juga kayak penontonku yang baik, kayak gitu, yang cerdas, gitu-gitu. Karena kan mereka akan mendengar presentasi kita. Yang keempat itu ada give humor every 20 minutes. Nah, cara menyenangkan dan memuaskan audiens adalah dengan menghibur mereka. Menghiburnya dengan cara apa? Ya dari humor ini. Jadi humor kan akan mencairkan suasana yang kaku sebelum ngomongin topik yang akan dibahas. Nah, ada juga rhetorical questions. Dengan adanya pertanyaan retoris dengan tujuan yang sangat berguna untuk mencairkan suasana, kayak misalkan kita bisa menanyakan cuaca di luar sana, kayak the weather is good, isn't it? Kayak gitu-gitu. Nah, yang terakhir ada understand and recognize audience types, kayak visualnya atau auditorinya atau kinestetiknya. Jadi kita harus menentukan dulu tipe audience kita. Apakah dia visual, auditory, atau kinestetik. Kalau visual ini lebih ke penglihatan mereka, kayak misalkan mereka lebih suka ngelihat gambar-gambar yang unik, presentasi yang unik, slides yang unik kayak gitu. Karena tipe audiens seperti ini, dia lebih suka satu gambar aja dibanding ribuan kata, kayak gitu. Nah, kalau auditory lebih ke pendengaran mereka. Mereka lebih suka mendengar suara-suara kayak musik, lagu gitu di tiap slides kita. Kayak misalkan slide yang pertama, slide kedua itu selalu ada iringan musik itu yang bikin mereka tertarik. Nah, yang kinestetik itu lebih ke aktivitas fisik mereka. Kita jadi harus membuat presentasi, materinya dibuat lebih banyak pergerakan gitu. Kayak misalkan adanya games, eksperimen, challenge, atau senam yang disajikan sebelum dan sesudah acara dimulai. Gitu. Next slide. Did you guys know when the audiences interact our presentation? Next. Nah, ini adalah persentase ya dari 100% dibagi gitu. Kebanyakan memang audiens ini lebih suka visual, kayak ngeliat-ngeliat yang gambar-gambar gitu dibanding kata. Kalau kata kan yang di verbal 7% ini. Mereka lebih fokus sama ini juga vokal kita, kayak suara kita gitu. Kayak misalkan suaranya yang menarik, volume dan tone-nya yang enak gitu untuk didengar. Next slides. What makes the best application presentation? Nah, hal apa aja sih yang penting untuk aplikasi presentasi yang harus kita cari? Yang pertama itu ada interactive templates. Jadi kita harus mencari aplikasi yang memiliki varian templates yang unik dan kayak profesional looks-nya dan bagus juga. Yang kedua ada sharing collaboration options. Ini kita harus ada cari yang edit access dan bisa share link, jadi bisa saling ngedit satu sama lain. Dan ini bakalan efektif dan efisien juga. Yang ketiga ada affordability. Semua orang kan suka yang gratis-gratis ya dan suka yang murah-murah. Makanya perlu aplikasi ini disajikan ada yang paid application and a free application. Tergantung dari budget mereka yang mereka punya gitu-gitu. Oke.
Itu saja dari saya. Next slides will be discussing by Diva. Diva, time is yours. Thank you, Davina. And the next slide is about how to enhance the appeal of your presentation. Jadi, slide dari sini dan selanjutnya akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat presentasi kita jadi lebih menarik. Oke, jawabannya adalah menggunakan teknologi pendukung untuk membuat presentasi kita menjadi lebih menarik. Nah, teknologi enables us to convey ideas in a more visual and dynamic way, menggunakan features seperti animation, transition, and multimedia integration such as video or audio yang bisa membuat presentasi kita menjadi lebih menarik dan bisa lebih mudah dipahami oleh para audiens. Teknologi juga bisa membantu presentator untuk merasa lebih confident melalui features like presentation view, timers, and remote controls that make it easier to manage the flow of the presentation. Oke, di slide akan bicarain contoh teknologi yang biasanya digunakan para presentator untuk menyiapkan materi sebelum presentator ini tuh melakukan presentasinya. Yang pertama itu adalah collaboration and accessibility. Jadi collaboration and accessibility ini tuh untuk mempersiapkan presentasi materinya. Teknologi ini juga mendukung dalam menyiapkan materi seperti dalam basis cloud. Kalau di sini itu ada contohnya Google Slide dan Canva. Oke. Beberapa orang dapat bekerja bersama melalui satu waktu atau real time, namun lokasinya berbeda gitu. Jadi dalam konteks ini cloud-based memungkinkan untuk teman-teman mengedit materinya secara berbarengan tetapi berbeda tempat dan update-nya akan tersambung langsung secara langsung kepada kita gitu. Dan fitur aksesibilitas ini juga menunjang subtitle otomatis atau pembaca layar dan penyesuaian ukuran teks juga memastikan bahwa presentasi dapat diakses oleh semua orang termasuk teman-teman yang berkebutuhan khusus. Dan yang kedua ini adalah easy sharing features. Fungsinya adalah to share presentasi material seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, itu ada link untuk link share gitu. Jadi ketika teman-teman mendapatkan link tersebut, maka teman-teman dengan mudah untuk mengakses link tersebut. Itu dinamakan dengan easy sharing features. Jadi fitur berbagi yang mudah ini itu sangat memudahkan kita untuk berbagi materi presentasi dengan cepat dan praktis. Hanya dengan sekali tautan link gitu, teman-teman langsung bisa buka materi yang sudah disiapkan oleh para presentatornya. Jadi kesimpulannya adalah the collaboration and accessibility offered by cloud technology make the process of creating and delivering presentation more efficient, flexible, and inclusive. This is especially valuable in today's fast-paced and distributed work environment. Oke, dan next selanjutnya akan membahas tentang aplikasi apa aja sih yang bisa kita gunain untuk penunjang materi presentasi. Oke, yang pertama itu ada Canva. Oke, teman-teman siapa sih yang nggak tahu Canva nih? Karena Canva ini cukup populer di era sekarang gitu, karena banyak banget manfaatnya, banyak banget fiturnya yang bisa teman-teman gunain itu. Salah satunya PPT itu banyak banget template-nya di Canva. Di slide ini juga disajikan apa sih benefit-nya kalau kita pakai Canva ini. Yang pertama itu adalah various template collection. Jadi template di Canva ini benar-benar banyak banget, mulai dari template PPT, terus juga ada template yang lain gitu. Yang kedua itu ada easy visual elements. Di
Canva ini banyak banget elemen pendukung yang mungkin teman-teman bisa pakaiin pas editing presentasi materi. Yang ketiga adalah fitur real-time collaboration. Yang dari tadi sudah kita mention itu real-time collaboration, yang artinya pada saat bersamaan kita bisa mengedit materi presentasi dalam waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda juga. Dan yang keempat adalah responsive and multi-platform. Yang kelima ada editable and easily accessible to share to all audience engagement. Oke, kita langsung lihat aja tutorial Canva-nya. Gimana sih cara pakainya untuk pembuatan materi presentasi? Bisa dilihat. Nah, kalau di sini sudah langsung terlogin. Kalau teman-teman belum punya atau masuknya lewat website, itu bisa tinggal login melalui Google account atau email atau Apple account. Nah, langsung kita di beranda dan klik aja PPT. Udah langsung muncul nih teman-teman, template-nya banyak banget. Mau yang pinky-pinky ada, yang anak-anak ada. Kalau kita klik satu, muncul juga di bawahnya. Kayak gini. Nah, kita klik coba satu. Nah, sesuaikan template ini. Nah, dari sini, dari teman-teman pilih template satu itu bisa diedit segala macamnya gitu. Kita tinggal masukin materi yang udah kita siapin ke dalam versi presentasi gini. Ini juga ada elemen-elemen yang bisa kita tambahin. Dan juga di bagian kanan atas itu ada bagikan. Nah, itu bisa kita saling tautan dan kita share ke grup kita gitu untuk mengedit bersama. Seperti itu kalau Canva. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Prezi. Prezi ini lebih ke AI maker gitu. Nah, apa sih benefit-nya kalau kita pakai si Prezi ini gitu. Yang pertama ada automatic presentation creation. Jadi si Prezi ini kita bisa gunain lewat automatic presentation. Pembuatannya tuh secara otomatis yang lebih memudahkan kita kalau di waktu-waktu genting. Yang kedua ada collaboration and cloud access. Ini sama kayak Canva sebelumnya. Kita bisa mengakses bareng dan mengedit bareng secara bersamaan gitu ya. Yang ketiga ada template AI powered, yang keempat ada smart editing, yang kelima ada export various. Kita langsung lihat aja tutorial si Prezi ini. Nah, ini sama juga kita udah login di sini, tapi kalau teman-teman baru masuk ke website itu harus login dulu, harus daftar dulu, tapi itu gampang banget caranya, tinggal masukin email atau melalui akun Google dan kita klik yang free ini, continue. Nah, kita pilih aja salah satu atau di skip boleh. Nah, si Prezi ini kan kita pilih yang AI maker ya. Jadi langsung aja teman-teman tulis title dari presentasi apa yang mau teman-teman buat dan langsung diklik continue. Nah, di bagian ini tuh ada tell me about your topic. Jadi kita bisa describe about our topic, about our outline secara manual diketik atau bisa kayak di video ini aku masukin materi versi PDF yang udah aku siapin sebelumnya. Itu bisa banget. Jadi si Prezi nanti langsung terkonek ke dalam file yang udah aku kirim, udah aku submit. Jadi langsung tuh slide-nya itu mengandung tentang materi-materi yang udah aku siapin lewat PDF itu. Nah, ini prosesnya agak lama, jadi aku skip aja. Nah, ini dia. Nah, di tengah kanan ini juga ada color palette-nya yang bisa kita ubah-ubah, juga elemen-elemennya bisa kita ubah sesuai keinginan.
Ini udah jadi slide-slide-nya. Nah, jadi slide-nya itu tergantung dari, kalau misalkan teman-teman masukin file PDF itu sama nih, kayak yang udah dimasukin, atau kalau teman-teman ketik secara manual outline atau topiknya, itu bakal di-adjust sama AI-nya, gitu. Nah, ini udah selesai banget, udah selesai dengan mudah, dengan gampang, tanpa kita ketik manual, gitu. Nah, bisa, tapi kalau teman-teman mau edit, bisa diklik yang fitur home ini dan bisa diedit, kalau mau tambah teks atau mau diubah teks itu bisa dan langsung di-save lewat sana. Ini udah jadi. Nah, masih ada 2 aplikasi lain nih, teman-teman, tapi bakal disampaikan oleh teman aku, Syamil. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya kita dapat aplikasi Slides and Go. Dan Slides and Go ini itu merupakan salah satu aplikasi presentasi yang digunakan oleh banyak orang. Ada banyak benefits dari aplikasi ini. Yang pertama adalah variety of templates. Seperti halnya kayak aplikasi Canva sama aplikasi Prezi, aplikasi Slides and Go itu juga memiliki banyak template. Jadi kalian tuh nggak bosan-bosan cuma template itu aja. Kita bisa pilih template yang cute atau pilih template yang theme-nya bisnis gitu biar kelihatan lebih menarik. Yang kedua ada free and premium options. Jadi bagi kalian yang khawatir apakah aplikasi ini berbayar atau enggak, ini gratis. Dan ini pasti diinginin banget nih sama banyak mahasiswa atau kalangan orang-orang kerja biar mereka tuh bisa dikatakan hemat duit ya. Terus habis itu yang ketiga ada user-friendly interface. This platform is designed for flexible, simple, and easy to use navigation and customize whatever you need. Jadi ini bisa di-customize presentasinya semau-mau kita gitu. Terus habis itu ini bisa juga dipakai oleh banyak orang. Selanjutnya ada bagaimana cara kita mengaplikasikan Slides and Go. Silahkan dilanjutkan. Ya, di sini ada video bagaimana cara kita menggunakan aplikasi ini. Jadi yang pertama kita taruh dulu nih, kita tulis dulu kita pilih template apa. Nah, di sini kita bisa ngelihat nih, ada template Cockade. Yang pengen pakai template Cockade silahkan, yang pingin pakai template yang lain juga nggak apa-apa, lebih bagus. Nah, terus habis itu kalian pingin cari presentasi yang udah langsung ada materinya kayak English Literature. Langsung nih, ada seketika. Tuh, ada feature of English Literature. Habis itu ada lagi yang macam-macam. Nah, terus habis itu di sini ada AI Presentation Maker. Kalian tinggal tulis idenya pingin apa. Terus habis itu, setelah kalian tulis, kalian pingin apa nih ya, pingin ide apa, tinggal nanti di review kontennya sama AI. AI yang buat, jadi kitanya tuh nggak usah terlalu banyak ketik loh. Seandainya kita lagi in a hurry atau ketika kita dapat presentasi mendadak, sehingga kitanya tuh gampang. Kitanya tuh bisa kerja dengan lebih baik dan lebih efisien. Seperti ini contohnya. Ya, silakan next slide. Up next kita ada presentation AI. Dari namanya aja udah kelihatan presentation AI. Aplikasi ini berbasis AI. Nah, benefit dari aplikasi ini apa? Fastly automatic templates. Terus habis itu kedua ada AI substance power dan AI power design. Obviously ini kan presentation AI ya. Jadi apapun yang terjadi itu based on AI. Yang ketiga ada analytic data insights. Jadi kita bisa menggunakan data-data atau informasi yang ada di luar sana sehingga presentasi kita tuh terlihat lebih valid dan orang-orang tuh makin tertarik dengan presentasi kita. Yang keempat, ada personalized content. Maaf, yang terakhir adalah personalized content. Jadi ini tuh bisa digunakan oleh orang-orang tertentu gitu presentasinya sehingga orang-orang pembajak atau orang-orang yang pingin ngehack aplikasi presentation AI itu nggak bisa ngehack ke presentasi kita. Dilanjut. Silakan dilanjut.
Berikut ada video cara menggunakan presentasi. Yang pertama kita buat dulu nih idenya mau buat apa. Kita tulis, misalkan di sini ada what makes a best presentation app. Kita klik tombolnya, terus habis itu kita tinggal tunggu nih. Nah, udah langsung keluar. Kita nggak usah pilih template lagi, kita nggak usah ngeluarin ide-ide lagi, karena udah apa? Udah di-base dari AI yang buat template-nya, yang cari template-nya, yang cari informasinya. Jadi kita tinggal sit back and relax, and let technology itself take over. Nah, inilah benefits of presentation AI. Udah kelihatan sendiri bagaimana presentation AI ini bermanfaat. Ini manfaatnya. Ini benefits-nya, keunggulannya. Katakanlah keunggulannya. Oke, silakan dilanjut ke slide berikutnya. Pada akhirnya kita sampai di penghujung slide, yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari slide ini merupakan presentasi, yang dimana presentasi ini adalah aktivitas yang melibatkan seorang individual atau sekelompok orang, yang dimana mereka harus mempresentasikan ide atau informasi di depan sekelompok partisipan atau sekelompok orang, dengan tujuan untuk mempersuasi atau memotivasikan para partisipan agar mereka tertarik dengan ide mereka. Presentation creates many benefits for people's career. With today's advancement in technology, banyak orang-orang menggunakan aplikasi seperti Slides and Go, Presentation AI, Canva, dan Prezi agar presentasi mereka bukan hanya terlihat menarik, tapi juga agar orang-orang tertarik dengan ide dan informasi yang mereka ingin sajikan. Itu saja dari kelompok 9. Sekian, terima kasih. Baik, itu saja dari kita. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mohon maaf jika kita ada salah. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Alhamdulillah. Ini gua stop ya? Ya. Oke.